Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat tentang hal-hal baik apa yang pernah terlewatkan, di mana keberuntungan tidak kita dapatkan. Untuk itu tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima memberi dasar yang baik dan benar, sehingga beruntung dalam menggunakan kesempatan yang diberikan pada kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menghiasi seluruh kehidupan kami, sehingga dalam kami bertindak, berkata, dan berpikir adalah sesuai dengan kebenaran-Mu. Tuhan, pimpin semuanya ini untuk menyukakan Engkau, dan bawa kami untuk benar-benar menggunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Roh Kudus, bimbing dan bawa kami untuk semakin peka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema beruntung atau terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kekasih Kristus, bila kita mengaku diri kita sebagai anak Tuhan, mengapa kita seringkali mengabaikan bahkan tidak lagi hidup berdasarkan panduan, yaitu firman Tuhan? Banyak orang mengatakan buku panduan anak Tuhan atau orang Kristen adalah Alkitab. Tetapi mengapa umat Kristen itu sendiri sepertinya tidak menggunakannya? Sesungguhnya kita sebagai kekasih Kristus menempatkan Alkitab sebagai satu-satunya pedoman atau petunjuk yang paling dipercayai. Karena Alkitab adalah isi hati dan pemikiran Tuhan, di mana di dalamnya terdapat janji-janji yang jelas dan sangat dapat dipercaya. Alkitab bukan buku pedoman biasa, karena isi-isi di dalamnya adalah perkataan Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, yang dapat mengubahkan dan membentuk hidup setiap orang percaya yang melakukannya, sehingga menjadi umat yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan berjanji terhadap orang yang senantiasa melekat dengan Dia, hidupnya akan berbuah. Bahkan jika firman Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Jadi kita mau menjadi orang seperti apa? Berhasil dan beruntung, atau saudaralah yang dapat menjawab. Kata beruntung seringkali kita mendengar saat kita sedang menyaksikan pertandingan sepak bola, bulu tangkis, atau cabang olahraga lainnya. Kata-kata beruntung acap kali dilontarkan oleh komentator. Misalnya ada satu pertandingan olahraga di mana pertandingan tersebut sangat menegangkan karena pertandingan ini menentukan siapa juara pertamanya. Situasi yang sangat menegangkan saat itu adalah menit-menit terakhir di mana penjaga gawang begitu pintar dan sangat ketat sekali dalam menjaga gawangnya, sehingga lawan sangat sulit sekali dalam memasukkan bola ke gawangnya. Tetapi di menit terakhir lawan mampu menjebol gawang. Itu namanya beruntung. Pengertian beruntung pada umumnya ada di luar skill atau kemampuan, tetapi banyak orang mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dan menggantungkan hidupnya dari faktor keberuntungan ini. Contoh, ketika diberi kesempatan dan mempunyai waktu untuk meraih apa yang ada, dengan mudahnya mengatakan belum beruntung. Padahal mereka tidak menggunakan kesempatan yang ada secara maksimal, bahkan mereka belum sepenuhnya serius dalam melaksanakannya. Kekasih Kristus, beruntung atau tidak bukan terjadi secara kebetulan. Dengan jelas Tuhan mengatakan dan menawarkannya sebagaimana tercatat dalam Yosua 1 ayat 8. Tuhan menawarkan hal ini kepada Yosua ketika Yosua menerima tugas sebagai pengganti Musa dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua sangat mengetahui persis bagaimana karakter bangsa tersebut karena Yosua adalah abdi dari Musa. Yosua sudah melalui proses pelatihan yang begitu panjang sejak menjadi abdi Musa di masa mudanya. Ia terus ada bersama Musa dan belajar mengenai kepemimpinan. Dan tentunya menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana penyertaan Tuhan terus-menerus hadir dalam perjalanan panjang tersebut.
Walau sudah mengetahui karakter bangsa Israel, saat ia tiba menjadi pemimpin, Yosua sempat mempunyai keraguan akan kemampuan dan pengalamannya. Perasaan dan kondisi yang dialami oleh Yosua saat itu sangat kacau. Di balik kekacauan pikiran dan perasaan Yosua, namun Yosua tidak menyerah saat ia diberi mandat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Sehingga muncul firman Tuhan yang menguatkan Yosua. Baca Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Sehubungan dengan pembahasan hari ini, saya ingin menekankan tentang beruntung sebagaimana yang tertera dalam Yosua 1 ayat 8. Dalam ayat tersebut ada kata berhasil dan beruntung. Apa yang menjadi perbedaan antara berhasil dan beruntung? Keberhasilan adalah sebuah proses, sesuatu yang bisa kita raih dengan kerja keras, ketekunan, dan perjuangan. Sebagai sebuah proses, keberhasilan itu butuh waktu yang terkadang bisa sangat panjang jangka waktunya. Keberhasilan bukanlah sesuatu rezeki nomplok yang bisa kita raih dalam sehari saja. Sedangkan keberuntungan adalah sesuatu yang datang tidak terduga oleh kita. Walau datangnya tidak terduga, bukan berarti tidak ada dasar dalam kita meraihnya. Coba kita baca ayat 7. Di situ Tuhan menyampaikan agar kita menguatkan hati, bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum, memperkatakan firman dan melakukannya. Inilah dasar untuk beruntung. Mari kita taat dan melakukan perintah Tuhan sebaik mungkin agar apa yang dikatakan berhasil dan beruntung menjadi bagian perjalanan rohani kita dalam menuruti kehendak Tuhan. Mau beruntung atau silakan jawab sendiri. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mau melangkah dan mau menetapkan hati dalam iman percaya kami, Tuhan. Karena kami percaya apa yang difirmankan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami bukan mengadu nasib di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah menelantarkan kehidupan kami. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami, Tuhan akan terus membawa. Kami menerima pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yaitu menerima terobosan-terobosan dari seluruh kehidupan kami, di mana semuanya mendatangkan kebaikan. Biarlah lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami terima semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Mohon dukungannya untuk membagikan ke teman-teman yang lain agar dapat mencapai 1000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati.